Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Maulisa Indira Putri, NPM Channel 19.033. Nah, di video sebelumnya, di bab 1 itu, saya sudah ngejelasin kan tentang komunikasi bisnis. Nah, di bab 2, saya akan menjelaskan tentang apa itu investasi pada instrumen ekuitas. Nah, instrumen keuangan ini diatur dalam PSA ke-71 dan hampir semua perusahaan memiliki instrumen keuangan, terutama perusahaan perbankan. Jika kita nanti bekerja sebagai staf di bank, maka kita nanti akan banyak mengurus dan berhubungan langsung dengan yang namanya instrumen keuangan. Nah, instrumen keuangan ini dalam buku keuangan akuntansi sebagai suatu perjanjian atau kontrak. Jika perjanjian tersebut memiliki kontrak, maka hal ini melibatkan dua orang. Nah, dari kontrak perjanjian ini, kalau berupa aset keuangan, maka akan kenaikan aset bagi perusahaan tersebut. Jika hal ini berupa liabilitas keuangan, jika hal ini berupa liabilitas keuangan, maka kita harus meningkatkan aset kewajiban perusahaan tersebut. Nah, jika kita ingin memiliki ATM, maka kita harus membuka buku rekening tabungan di suatu bank. Jika orang tersebut telat membuka buku tabungan, maka dia akan mendapatkan bunga secara periodik. Nah, bunga itulah yang nantinya akan meningkatkan aset. Jika dia menyimpan uang tersebut dalam deposito, maka uang tersebut akan berkembang. Jika uang tersebut banyak, jika uang dalam tabungan itu sedikit, maka uang itu akan habis dengan biaya administrasi saja. Tidak heran jika uang di tabungan kita hanya 100.000. Nah, setelah beberapa minggu kemudian berkurang karena uang kita udah dipotong sama yang namanya biaya administrasi. Atau bisa juga disebut dengan bunga bank. Adapun beberapa aset keuangan yaitu investasi saham. Nah, investasi saham pada obligasi, ada kas dan piutang. Adapun contoh liabilitas keuangan yaitu obligasi utang wesel jangka panjang. Maka dapat disimpulkan kontrak ini tidak bisa ditandatangani jika belum dibaca terlebih dahulu. Jadi, tabungan yang dimiliki oleh orang tersebut disebut dengan aset keuangan. Contohnya seperti, jika seseorang membeli obligasi yang signifikan, maka perusahaan membutuhkan dana yang besar dengan menerbitkan obligasi bagi perusahaan yang menerbitkan obligasi tersebut. Nah, hal tersebut akan diakui sebagai liabilitas keuangan. Bagi orang yang membeli obligasi, perusahaan maka akan diatur sebagai aset keuangan. Metode biaya dan nilai wajar. Metode biaya adalah metode pencatatan investasi, yang pada awal perolehan investasinya, investor mencatat investasi sebesar biayanya. History yang bisa juga disebut dengan historical cost accounting. Dividen maupun distribusi, laba dicatat sebagai penghasilan. Namun, apabila dividen yang diterima melebihi bagian investor atas laba investi, maka metode pencatatan investasi yang pada awal perolehan investor akan mencatat investasi sebesar biayanya. Dan dividen ini maupun distribusi laba dicatat sebagai pengurangan akun investasi. Nah, nilai investasi ini ditambah atau dikurangi dengan laba rugi investor pada perusahaan asosiasi setelah tanggal perolehan. Mengapa hal ini disebut dengan liabilitas keuangan? Karena kita memiliki suatu kewajiban untuk membayar lunas secara periodik dan melunasi hutang obligasi pada saat obligasi jatuh tempo. Baiklah, mari kita bahas tentang penyesuaian atas dividen yang dibagikan oleh investasi. Nah, nilai investasi bisa jadi naik dan turun karena pengaruh pasar saham. Dari investasi bisa dibedakan antara metode cost metode nilai wajar. Nah, untuk penyesuaian investasi nilai wajar, maka metode ekuitas tidak ada penyesuaian. Maka jurnal penyesuaian ini terbagi lagi menjadi dua kategori, yaitu investasi sebagai aset keuangan berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi, maka jurnalnya akan didebit. Maka investasinya akan meningkat. Metode biaya dan nilai wajar. Pada metode biaya, investasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, investasi tetap diukur pada biaya perolehan ketika investasi mengumumkan dividen.
Nah, investor mengakuinya sebagai pendapatan secara profesional atas kepemilikan sahamnya. Nilai investasi dengan metode biaya hanya berubah jika ditambah, dijual, dan mengalami penurunan nilai. Sedangkan pada metode nilai wajar, pelakuan akuntansi hampir sama dengan metode biaya, kecuali setelah pengakuan awal. Nah, investasi yang diukur pada nilai wajar, pada metode biaya ini, investasinya akan disajikan tetap sebesar perolehan yang juga merupakan nilai tercatat. Sedangkan pada metode nilai wajar, nilai tercatat investasi disesuaikan dengan nilai wajar tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang entitas asosiasi dan entitas anak. Entitas asosiasi ini, atau bisa juga disebut dengan associate, adalah suatu entitas termaksud entitas-entitas non-korporasi. Non-korporasi ini seperti persekutuan-persekutuan di mana investor mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan entitas anak, ataupun bagian partisipasi dalam ventura-ventura bersama. Nah, entitas anak ini atau bisa juga disebut dengan subsidiari adalah suatu entitas termasuk entitas non-korporasi seperti persekutuan yang dikenal dan dialihkan oleh entitas lain sebagai entitas induk. Nah, ventura-ventura bersama joint venture adalah perjanjian kontraktual di mana dua atau lebih pihak menjalankan aktivitas ekonomi yang tunduk pada pengendalian bersama. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penurunan nilai. Penurunan nilai ini menurut PSAK 48 pada setiap akhir periode pelaporan, entitas menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Nah, suatu aset akan mengalami penurunan nilai jika jumlah tercatatnya melebihi jumlah terpulihkan, terlepas apakah terdapat indikasi penurunan nilai ataupun tidak. Nah, di sini juga menguji penurunan nilai aset tak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas, atau aset tak terwujud yang belum digunakan secara tahunan, dengan membandingkan jumlah tercatatnya dengan jumlah terpulihkannya. Pengujian penurunan nilai ini dapat dilakukan kapan saja dalam suatu periode tahunan, asalkan dilakukan pada saat yang sama setiap tahunnya. Aset tak terwujud yang berbeda dapat diuji penurunannya, nilainya dan pada waktu yang berbeda. Akan tetapi, untuk aset yang tak terwujud yang baru diakui dalam periode tahunan berjalan, aset tak terwujud disebut diuji penurunan di nilainya sebelum periode tahunan berjalan berakhir. Jika jumlah terpulihkan, aset lebih kecil dari jumlah tercatatnya, maka jumlah tercatat aset yang diturunkan menjadi sebesar jumlah yang dipulihkan. Penurunan tersebut adalah rugi penurunan nilai. Rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi, kecuali aset disajikan pada jumlah revaluasi sesuai dengan PSAK 16. Jika jumlah estimasi rugi penurunan nilai lebih besar dari jumlah tercatat aset terkait, maka entitas akan mengakui liabilitas jika dan hanya jika disyaratkan di PSAK yang lainnya. Nah, setelah pengakuan rugi penurunan nilai, beban penyusutan atau bisa juga disebut dengan amortisasi, aset disesuaikan di periode masa depan untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset revision. Setelah dikurangi nilai residu, jika ada, secara sistematis selama sisa umur manfaatnya. Nah, selanjutnya yaitu transaksi hulu ke hilir. Contohnya itu seperti perusahaan investor menjual kepada entitas asosiasinya, maka itu transaksi hulu. Jika sebaliknya, maka itu disebut dengan transaksi hilir. Transaksi tersebut dapat berupa jual beli aset ataupun jasa yang menghasilkan keuntungan dan kerugian. Baiklah, itu saja
video pembelajaran dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Jika teman-teman yang ada yang lebih paham tentang materi ini bisa ditambahkan di kolom komentar. Sekian dari video saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.